Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Zizwaf, sahabat Sonora. Senang sekali pada episode kali ini di podcast yang pertama, edisi pertama di Kementerian Agama. Saya akan berbincang tentang zakat dan wakaf. Ini adalah dua hal yang sangat penting yang kalau kita kelola dengan baik akan bisa berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat Indonesia. Nah, sahabat Sonora dan sahabat Zizwaf, berdasarkan indeks kedermawanan dunia atau World Giving Index, Indonesia adalah negara paling dermawan dibandingkan dari 146 negara di dunia. Potensi zakat dan wakaf sejatinya bisa lebih maksimal karena ini akan bisa memberikan kontribusi, apalagi Indonesia saat ini adalah merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, untuk membahasnya bagaimana sebesar apa potensi zakat dan wakaf untuk memberdayakan masyarakat Indonesia secara ekonomi, secara sosial, saya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan tamu spesial saya di podcast kita kali ini. Ada Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Tarmizi Tohor MA. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Tapi karena Pak Tarmizi ini adalah orang Melayu, izinkan saya menyambut Bapak dengan satu pantun dulu boleh Pak? Ya. Sahabat Sonora dan sahabat Zizwaf juga mudah-mudahan berkenan dengan pantun saya ini ya. Aduhai indah dendang Melayu, bumi lancang kuning elok alamnya. Sahabat dan kawan, mari kita dukung dan bantu zakat dan wakaf majukan Indonesia. Ya. Seperti itu. Bapak mau balas pantun saya? Boleh. Boleh Pak. Patah ranting berderap. Patah ranting, cakep. Buah mangga dibelah-belah. Cakep. Artinya Pak? Kalau tuan dan puan menunaikan wakaf, insya Allah hidup penuh barokah. Insya Allah hidup penuh barokah, amin ya. Ini luar biasa, langsung dibalas dan spontan nih, gak ada skrip ya, gak ada skenario. Nggak ada Rio. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang perlu diketahui juga oleh masyarakat, oleh sahabat Sonora, sahabat Zizwaf, sebetulnya zakat dan wakaf itu apa Pak? Apalagi sekarang mungkin banyak generasi milenial yang mungkin belum terinformasi dengan baik tentang zakat dan wakaf ini. Iya. Kalau zakat itu kan kita udah tahu semua. Bahkan di Islam mungkin dari mulai orang lahir, balik itu sudah diajarkan bahwa zakat itu adalah salah satu termasuk daripada rukun Islam. Maka rukun Islam yang ketiga. Artinya menunaikan zakat itu adalah kewajiban. Nah, cuma ada beda dengan rukun Islam lainnya. Wakaf ini ada takarannya, zakat ini ada takarannya. Artinya ada takaran mampunya. Nah, kalau sholat kan nggak ada tuh. Puasa, makanya puasa ada ya takarannya. Artinya zakat memang masuk rukun Islam, bahkan rukun Islam ketiga, kewajiban. Jadi ini termasuk dasar pokok agama ya. Tapi berzakat itu adalah bagi orang yang sudah sampai takarannya, sudah sampai kemampuannya untuk berzakat, diwajibkan untuk berzakat itu. Satu hal yang barangkali membanggakan kita, zakat ini kan persoalan agama nih. Betul. Tapi kita bangga, ada alhamdulillah negara kita ini bukan negara berdasarkan ideologi agama, melahirkan undang-undang kaitan masalah zakat, melahirkan undang-undang masalah wakaf. Ini kan satu hal yang membanggakan kita ini. Nah, kenapa perlu? Karena zakat maupun wakaf ini adalah agama, tapi berkaitan orang banyak. Nah, setiap hal kaitan agama berkaitan orang banyak, itu pemerintah harus ikut campur tangan mengurus. Kalau kacau balau jadi, kalau berantem. Nah, contoh yang paling mudah. Contohnya apa? Ya, misalnya tanah wakaf. Coba nggak ada aturan undang-undang yang mengaturnya. Masalah sempadan, masalah kalau mau terguling apa segalanya, kami bisa berantem. Kan ini berkaitan orang banyak. Nah, sama ya macam zakat. Zakat ini kan bagaimana mendistribusikan, bagaimana memungut zakat ke orang-orang, itu kan berkaitan orang banyak. Jadi ketika ajaran agama berkaitan dengan orang banyak, negara perlu hadir di situ. Maka lahirlah undang-undang. Tapi kalau misalnya sholat, mungkin itu akan lahir undang-undang. Karena sholat itu terutama adalah hubungan vertikal pribadi kita dengan Allah. Nah, bagaimana kita melahirkan undang-undang sholat mungkin sulit itu. Tapi bagaimana mendirikan rumah ibadah misalnya, itu kan berkaitan orang banyak. Coba tak ada aturan negara hadir di situ bisa kacau balau orang. Ya, sama dan zakat dan wakaf ini, zakat ini berkaitan orang banyak,
wakaf juga berkaitan hajat orang banyak, maka perlu ada negara hadir di situ. Alhamdulillah ya sudah terbit ada undang-undang zakat, ada undang wakaf apa segalanya ini, supaya bisa diatur yang sebaiknya dalam kehidupan masyarakat kita ini. Itu saya sering sampaikan, bersyukurlah suatu hal yang sangat luar biasa. Negara Indonesia ini berideologi Pancasila, bukan ideologi agama, tapi melahirkan produk undang-undang dari produk agama. Itu kan sangat luar biasa itu. Iya. Perlu kita dukung sekali itu. Iya. Ya, hadir langsung di situ. Ya, bahkan ada lembaga negaranya ikut mengurus itu. Itu adalah Kementerian Agama. Ya, kami Kementerian Agama ada satu struktur jabatan yang khusus mengurus berkaitan masalah ini. Itu kan hadir negara situ istilahnya. Makanya ada beberapa negara yang tidak ambil tahu masalah agama urusan pribadi, negara yang ngurus. Tapi alhamdulillah, ini satu hal yang sangat membanggakan kita. Negara kita ini bisa seperti itu. Maka orang yang kurang memahami ini perlu saya jelaskan. Ya, kehadiran negara dalam hal ini penting. Negara sampai hadir berarti memang potensinya sangat besar ya Pak. Iya. Seperti apa Pak kalau bicara tentang potensi zakat? Tadi Mas sudah menyampaikan, memang hasil penelitian dunia bahwa manusia yang paling dermawan di dunia ini adalah bangsa Indonesia. Makanya jangan heran Perda mengatur jangan memberi bantuan bersedekah di lampu merah simpang-simpang jalan, tetap kadang-kadang orang berdiri situ. Itulah kedermawanan orang Indonesia. Itu di Indonesia. Padahal Perda melarang tuh, tak boleh ngasih bantuan ya di simpang-simpang lampu merah itu. Tapi kadang-kadang buka jendela orang ngasih juga tuh 1.000, 2.000. Karena itu sifat asli bangsa Indonesia. Orang manusia yang paling dermawan di dunia ini adalah Indonesia. Nah, makanya dengan potensi pribadi seperti ini nih satu hal yang besar untuk kita meraih ini. 2017 ada penelitian dari IPB, itu zakat itu potensinya setahun 117 triliun. Wow. Setahun, bayangkan itu ya. 117 triliun. Itu mungkin ada berapa persen dari APBN kita kan? Iya, luar biasa. Besar sekali itu, Pak. Nah, cuma memang potensi besar ini harus dikejar dengan program yang gitu yang mantep. Nah, waktu sekarang ya paling baru sekitar 10 triliun ya, menjadi 11 triliun. Jadi kurang dari 10%. Iya, masih jauh yang harus kita kejar. Ada penelitian terbaru lagi, bahkan ada yang mengatakan sampai 233 triliun setahun potensinya. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ini hasil penelitian yang baru. Nah, jadi ini harus masuk ke order. Bahkan satu hal yang saya banggakan kita dalam undang-undang ada satu lembaga yang khusus yang mengurus masalah ini, yaitu lembaga pemerintahan non struktural yang kita sebut dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian ada lagi LAS, Lembaga Amil Zakat Swasta. Ini LAS ini sudah ratusan di Indonesia ini. Ya. Basnas juga sudah ratusan, pusat 30 provinsi, tambah lagi kabupaten kota. Ya, ini lembaga-lembaga yang diamanahkan oleh negara untuk mengurus zakat ini. Nah, di tengah itu ada negara adalah kami dari Kementerian Agama. Nah, teknisnya berada di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Pemerintah itu Kementerian Agama hadir dalam dua hal yang paling jelas. Ada dua fungsi kami. Fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan. Artinya kami melakukan pembinaan kepada lembaga-lembaga zakat dan kepada masyarakat kaitan dengan perzakatan ini. Maka Kementerian Agama, Direktur Zakat dan Wakaf itu tidak boleh untuk mendistribusikan zakat. Itu ada pada urusan di Basnas dan di LAS, bukan di kami. Nah, kami paling-paling mengumpul silakan, tapi dapat serahkan ke Basnas. Soal pendistribusian adalah Basnas. Nah, kemudian kami juga salah satu pembinaan dalam bentuk regulasi, itu dalam bentuk pembinaan. Dan kemudian kami juga memantau dan mengawasi pelaksanaan zakat ini di lapangan. Nah itu kami. Jadi kalau ada orang datang bawa proposal ke saya minta zakat, itu mohon maaf, karena itu berada di urusan Basnas, ada di LAS, ya, di lembaga itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi dengan potensi yang besar ini perlu ada program yang jitu dalam rangka untuk meraih untuk mengumpulkan zakat ini. Artinya apa?
masih banyak potensi zakat itu yang belum tergarap. Kalau melihat dari potensi dengan pengumpulan yang masih ini, makanya perlu sekali lembaga zakat itu terjun ke lapangan benar, mengusahakan di masyarakat apa segalanya. Nah, untuk bisa maksimal pengumpulan zakat itu. Nah, kemudian juga dalam rangka pendistribusian. Saya sering sampaikan bahwa zakat ini sebetulnya kenapa diwajibkan oleh Allah? Kalau cara logika saya bilang ini pasti dalam rangka untuk bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Betul. Kalau untuk hanya sekedar sembako, saya pikir tak diwajibkan ini. Coba. Itu secara logika ya. Saya pikir itu. Tapi ini pentingnya bagaimana bisa menekan angka kemiskinan itu. Maka harus ada program dilakukan oleh lembaga zakat ini untuk dalam rangka untuk penekanan kemiskinan. Dan jangan istilah saya bilang semakin banyak orang berzakat, semakin banyak orang miskin. Itu terbalik gitu. Semakin banyak orang berzakat, semakin berkurang orang miskin. Itu yang sangat kita harap sebenarnya seperti itu. Dan kunci yang besar. Jadi potensinya cukup besar. Tadi ada angka 223 ada sampai triliun. Segitu, ya, kemudian sekarang baru sekitar 10 triliun. Pas. Kendalanya kemudian programnya seperti apa Pak yang perlu dilakukan supaya zakat dan wakaf ini betul-betul memberdayakan bahkan bisa ikut mengentaskan kemiskinan nih Pak? Yang bertanya ini harus setiap hari kita sosialisasi ke lapangan. Jadi lembaga pengelola zakat ini harus turun ke lapangan, turun ke instansi-instansi, ke kantor-kantor, kemana-mana, tiap hari mensosialisasikan itu, mengajak orang untuk berzakat. Kemudian efek dari zakat itu apa? Salah satu contoh, saya harus ada bukti dia bilang. Nah, saya dengan Basna dengan LAS misalnya bekerjasama dengan pemerintah daerah membangun namanya Kampung Zakat. Alhamdulillah sudah 15 provinsi ini. Kampung Zakat. Jadi dengan zakat yang ada ini kita jadikan produktif. Kita bantu. Jadi misalnya kampung ini potensinya apa? Perikanan, kita bantu perikanan, pertanian. Ini sehingga orang-orang kaya melihat, kalau zakat ini hasilnya nampak nih, jadi semakin tertarik dia untuk berzakat. Baik. Alhamdulillah ini berkembang. 15 provinsi dah kita bangun kampung zakat ini bersama dengan Pemda setempat, Basna dan LAS. Dengan posisi zakat ini yang sering saya sebut itu dengan istilahnya zakat yang produktif itu. Jadi bukan hanya konsumtif, tapi juga bisa dengan usaha produktif yang kita lakukan. Itu salah satu contoh, dan program-program yang lain juga kita lakukan itu. Ini kalau kita ini baru zakat ya, belum kita dalami kaitan dengan perwakafan ya. Belum lagi perwakafan. Umat Islam itu sebetulnya punya potensi perbaikan ekonomi cukup besar. Kita punya modal besar ini. Betul. Ya, punya modal besar. Saya pernah dulu mengatakan kalau seandainya pengumpulan zakat ini maksimal, mungkin tak perlu lagi APBN mengentaskan miskin ini sekurang itu sebelah. Iya. Cukup zakat dan wakaf. Kalau digabung kedua ini sangat besar sekali ya, iya. Maka perlu. Nah, hari ini misalnya jam 1 kita rapat dengan pihak istana. Siap. Bagaimana ada aturan minimum Perpres misalnya untuk pemotongan pendapatan pegawai untuk bayar zakat itu tadi. Baik. Jadi gaji dipotong langsung. Selama ini kan hanya himbauan. Mana mau potong, mana enggak. Tapi ada aturan yang lebih tegas lah. Iya. Artinya pegawai ini bisa dipotong gajinya untuk bayar zakat. Baik. Karena itu potensi cukup besar. Dan mudah-mudahan dalam puasa ini lahirlah Perpres ini ya. Bisa kita terapkan di lapangan lancar dan bisa direalisasikan. Walaupun saya ingat kata Pak Menteri, kalau ada Perpres tapi orang berzakat bukan dasar Perpres, tapi dasar daripada hati nuraninya. Betul. Nanti kalau hanya berdasarkan Perpres, kalau pensiun ini udah tak berzakat dia. Itu keinginan Pak Menteri seperti itu. Jadi ini ada penguatan dasar hukum, tapi di lapangan kita ingin nanti adalah berasal dari memang hati nurani mereka untuk berzakat itu. Semoga dilancarkan Pak. Baik. Ya mudah-mudahan tadi dilancarkan. Kami sudah beberapa kali rapat membahas itu. Baik, siap. Perpres masalah zakat ASN itu. Ya. Sahabat Ziswaf dan juga sahabat Sonora tadi seperti disinggung juga oleh Pak Tarmizi terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Nanti kita akan elaborasi lebih dalam lagi di episode yang kedua, Pak. Jadi episode yang pertama ini kita sudah mendapatkan banyak hal dari Pak Tarmizi. Terima kasih.
Dan sampai jumpa di podcast episode yang kedua Kementerian Agama Republik Indonesia kerjasama dengan Sonora.